Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi nih di podcastnya Dakwah Islam, yaitu podcast sharing, di mana kita tuh akan mengisi ilmu melalui kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan ngebahas tema yang sangat menarik banget nih, yaitu temanya tentang hijab syar'i. Bisa nggak sih cari kerja? Nah, di podcast kali ini kita udah sama teman kita nih, teman kita yang bakal menceritakan pengalaman dia ketika dia menggunakan hijab syar'i dan pengalaman dia ketika mencari pekerjaan seperti apa gitu. Nah, sebelum kita masuk nih di podcast sharing di tema kali ini, kita akan kenalan dulu nih sama kakak yang ada di sebelah aku, Kakak Talita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat, dan semoga masih dijaga iman dan semuanya lah sama Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Nih sebelum kita ngebahas lebih dalam tentang hijab syar'i sendiri dan pengalamannya dari Kak Talita tentang mencari kerja seperti apa, aku mau kenalin dulu nih. Kak Talita ini adalah pembina dari Dakwah Islam Jogja ya Kak? Oke. Cerita tentang pekerjaan, cerita tentang hijab syar'i. Biasanya kalau kita melihat tentang hijab syar'i itu sangat kalau mungkin pada zaman dahulu udah masih agak kurang familiar gitu ya. Cuman kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang, hijab syar'i itu udah kayak yang Variannya Masya Allah. modelnya juga udah beragam gitu, udah nggak kuno lagi lah ya, udah Nggak jadi asing. fashion banget gitu. Tapi ternyata ada kendala nih ketika kita mau mencari kerja, nggak semuanya bisa menerima. Boleh diceritain nggak Kak Talita ketika pengalaman Kak Talita menggunakan hijab syar'i gitu? Gitu ya. Ya Bismillah, Insya Allah saya di sini mau berbagi pengalaman dan sekaligus Insya Allah bisa diambil ibrohnya dari pengalaman atau cerita saya itu. Dan bukan berarti di sini bukan berarti saya ini yang paling benar atau pengalaman saya tuh yang paling menginspirasi tuh enggak. Cuman 1001 kisah, tiap orang tuh pasti punya kisahnya masing-masing. Jalannya juga pasti Iya, beda-beda betul. ya. Tapi insya Allah semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan bisa diambil yang terbaik Baiknya gitu ya, yang baiknya bisa diambil sama teman-teman. Iya. Oke. Awalnya itu kalau aku sendiri sih berarti ini cerita tentang hijrah juga ya, gitu kan. Karena waktu kerja itu juga udah hijrah sebenarnya, cuman dari zahirnya aja. Dulu ya pasti kita tahulah pada umumnya anak-anak muda seumuran 19 tahun, 18 tahun itu pasti fashionable banget, nggak peduli. Maksudnya jangankan untuk mikirin bukan sholat sih, mikirin ibadah untuk diri kita sendiri gitu. Untuk orang lain juga enggak gitu kan, masih cuek-cuek aja, yang penting kita happy gitu. Ya berawal dari ini sih, dari Instagram gitu kan. Suka lihat dulu tuh euforianya belum Masya Allah ini gitu, masih ada yang share-share di Instagram gitu kan ya, kalimat quotes gitu. Nah itu menyentuh gitu, banyak yang nge-share hadis-hadis juga kayak gitu. Dari situ mencobalah gitu, coba deh pakai ya masih pakai celana sih, pakai kemeja yang nutup dulu deh sampai lutut gitu. Terus upgrade lagi, tadinya hijab lempar terus ditutup sampai dada gitu. Terus berjalan lagi, itu prosesnya jauh Mbak, sampai bisa nantinya endingnya, puncaknya saya yakin bahwa rezeki itu Allah yang atur. Dan memantapkan diri untuk hijab syar'i itu nggak masalah untuk cari rezeki gitu. Berarti itu awalnya Kak Talita ini menemukan kemantapan hati untuk berhijab syar'i itu dari apa? Dari sosial media atau bagaimana? Itu awalnya sih ya. Tapi yang paling membantu adalah ngaji. Menemukan guru gitu. Menemukan ternyata dalam hidup aku tuh jauh banget yang namanya dari agamaku sendiri gitu, Islam. Karena dulu sempat mikir kenapa orang mu'alaf sama kita yang Islam sejak lahir tuh
kok mereka lebih banyak tahu gitu. Mereka lebih jauh memahami gitu, bahkan para sahabat, nama-namanya, kisah-kisahnya dan lain sebagainya, mereka lebih paham daripada kita. Nah ternyata jangankan untuk mengenal para sahabat dan yang lainnya, Rasul kita sendiri ternyata kita nggak tahu gitu. Saya nggak tahu gitu, ya tahu sih cuman nggak kenal gitu. Nah berjalannya waktu, ikutlah kajian-kajian di masjid-masjid, terus ketemu gitu di salah satu masjid kajian muslimah gitu kan ya. Itu sama teman saya yang alhamdulillah sekarang sama-sama juga di forum dakwah gitu ya, sama-sama berjuang juga insyaallah, dan dia sekarang lagi hamil. Mohon doanya teman-teman, semoga sehat-sehat selalu, amin, dijaga amin ya keluarganya Allah. insyaallah. Nah itu juga satu perjuangan juga sih, maksudnya dari awal yang belum tahu jadi sampai sekarang alhamdulillah, semoga dijaga insyaallah. Nah terus dari situ ngaji itu, ikut ngaji kan, dikasih tahu ini ada pembinaan di sini gitu. Setelahnya ikut ketika itu pertama kali dikenalkanlah di bahasan tentang akidah gitu. Nah waktu bahasan akidah itu ngerasanya kayak ya Allah, kayak ditampar banget gitu, karena kayak baru lahir aja gitu kan. Ya memang kita diajarkan oleh orang tua agama gitu ya, tapi sampai semendalam itu tuh ternyata belum gitu kan. Akhirnya tahu gitu bahwa ketika akidah itu kuat gitu ya, bahkan akidah itu diibaratkan seperti pohon gitu kan. Akar. Jadi kalau pohon itu akarnya kuat, maka dia akan terguncang oleh angin atau apapun itu, dia bisa untuk menghadapi gitu bisa lah jadi ya. kokoh gitu lah ya. Bisa kokoh. Tapi lihat dulu akarnya. Nah ternyata problematika yang ada di hidup saya gitu ya, yang tadinya anak muda itu kan pasti baperan, galauan, terus kayak bimbang gitu, nggak jelas gitulah ya intinya. Bingungan Apalagi gitu lah ya. Bingung. Tapi pada satu titik saya tuh mikir gitu, kedepannya ini tuh tujuanku mau apa gitu kan ya, terus setelah ini apa gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya waktu di setara belum hijrah itu ya nyaman lah, kerjaan udah ada di umur yang masih belasan tahun, 19 tahun, bahkan dekat dari rumah, pokoknya semua fasilitas ada gitu, ada di lingkungan kenyamanan, yang zona nyaman ya, gitu zona lah ya. nyamannya tuh dapet gitu. Tapi setelah ngaji itu saya merasa gitu kan, waktu itu kan masih berubah ya, jadi kerja pakai celana gitu ya. Itu seragam dari iya, sana. seragam. Seragam. Tapi waktu itu kan sempet tuh kan ada 2, jadi diperbolehkan, tadinya aku ikut yang PT-nya langsung, jadi diperbolehkan untuk bebas gitu. Aku tadinya seneng gitu kan, alhamdulillah nih bisa pakai syar'i gitu lah ya. Terus tadi nyobanya tuh cuman pakai rok dulu lah ya gitu, potongan. Terus ternyata qadarullah aku nggak diangkat sebagai karyawan tetap. Akhirnya masuk lagi tuh ke ke PT itu juga, ke perusahaan itu, tapi beda gitu loh, kayak dia tuh cuman jasa gitu aja, gitu. penyaluran karyawan aja gitu. Nah, terus disitulah peraturan yang tidak diperbolehkan pakai rok ataupun pakai syar'i gitu. Iya, bisa ya. pada waktu itu aku memang belum siap, maksudnya dalam arti kayak masih takut, aku kalau nggak di sini di mana lagi gitu kan. Masih ya, apalagi pengen masa depan, nabung dan lain-lain gitu ya. Di zaman sekarang kan misalkan mau nyari kerja juga susah gitu. Iya gitu ya. Jangankan yang syar'i, yang nggak syar'i aja susah gitu. Bener banget tuh. Terus abis itu berjalannya waktu gitu ya, sampai puncaknya aku tuh disadarin, ya bukan disadarin sih ya, maksudnya tersadar gitu. Disadarin Allah. Iya qadarulahnya begitu. Terus waktu setelah subuh itu kan 3 shift ya Kak, jadi masuk malam pulang pagi gitu. Setelah sholat subuh di lantai 3 kan itu, terus ngelihat pohon gitu kan ya, muhasabah gitu loh. Terus horor gak tuh? Horor gak? Horornya melihat di pohon horor gak? Enggak. Kirain mau cerita yang horor. Enggak ya. Ini
ibrohnya ini insya Allah aduh, ini dapet. padahal seharusnya menyentuh ya, Iya. Mas. Saya merusak suasana. Gak Mohon apa-apa, maaf nih ya. santai. Oke Kak, lanjutin Kak. Gitu, jadi terus ada burung tuh. Hmm. Burung tuh pergi dari sarangnya gitu kan. Terus tak liatin, terus dia terbang. Terus ada yang balik lagi ke sarangnya. Terus yang lain ada pada yang pergi terbang gitu. Nah, langsung keinget sama salah satu hadis, kalau nggak salah dari hadisnya Umar bin Khattab. Jadi ketika kita sebagai orang beriman, kita nggak akan takut gitu, layaknya kita nggak akan takut tentang rezeki gitu. Layaknya burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Burung aja yang ibaratnya kan manusia itu kan istimewa ya, dikasih akal juga gitu. Tapi burung yang nggak punya akal, dia percaya gitu bahwa Allah ini udah kasih aku rezeki gitu. Rezeki yang dimaksud itu kan barokah gitu kan ya, maksudnya cukup, nggak lebih nggak kurang gitu. Jadi takaranmu sekian gitu. Nah, yang susah itu adalah ketika kita menahan ego kita untuk gaya hidup. Nah, benar banget kan? tuh. Apalagi kalau misalkan dilihat burung mah nggak ada fashionnya Iya, ya. kan Nah, kita dia nggak harusnya- mikir gitu kan, jadi Bener, lilah-lilah bener. aja gitu. Terus dari situ langsung, oh iya ya, kenapa aku setakut ini? Aku terpaku pada peraturan manusia gitu. Dalam arti aku takut sama bosku, kenapa aku nggak takut sama Tuhanku gitu. Terus ya udah pada titik itu langsung muhasabah, terus maksudnya minta petunjuk sama Allah kalau misal aku diberikan jalan yang terbaik. Tapi kembali lagi kita manfaatin apa yang udah Allah kasih, yaitu akal gitu kan ya. Nah, tapi nggak semata-mata kita menggunakan akal kita dengan semena-mena, harus ada landasannya dulu nih. Nah, perbedaannya adalah ketika sebelum ngaji itu landasan berpikirnya udah pasti bukan Islam gitu, karena apa ya, masih banyak kebimbangan, kegalauan, sedangkan kita meyakini bahwa Islam itu sempurna. Berarti kan ketika sempurna nggak ada celah gitu untuk bikin kita galau, bikin kita bimbang gitu, ngebantah juga gitu ya. Terus ya udah, terus dipakailah gitu. Jadi landasan berpikir Islam itu mengubah cara pandang juga. Masya Allah nih. Tuh. Bahkan mic ini yang ada di depan, jadi cerita dikit ya Kak. Pengalaman aku itu dulu hobinya nyanyi gitu kan. Waduh nih, penyanyi kamar mandi apa nyanyi? Iya, sempat ngeband, Oh, cuman Masya Allah nih, keren banget nih. apa namanya, ya masih receh lah yang Kak, maksudnya kayak gitu. Terus aku ngeliat gitu, mic biasanya dulu cuman dibuat nyanyi, cuman dibuat hal-hal yang menimbulkan suatu yang menarik dan merdu gitu. Tapi ketika lihat para ulama, para dai gitu ya, menggunakan mic itu gimana caranya untuk mengalirkan seruan-seruan yang bisa membuat orang itu ingat sama Allah gitu. Intinya berfaedah nggak cuma di dunia gitu kan ya, tapi di akhirat juga. Bikinnya sampai pahalanya tuh ke sana gitu. Karena tujuan kita tuh apa dulu tuh, gitu kan. Terus setelah itu udah dilaluilah perjalanan itu, akhirnya keluar tuh Kak. Sebenarnya aku diundang lagi, kan itu putus kontrak terus pembaruan gitu kan. Dipanggil lagi. Oh, nah itu ketika putus kontrak terus dipanggil tuh kan pasti ada timbul tuh yang namanya pergolakan hati. Iya, tuh. Gimana? betul. Nah itu gimana tuh? Nah, waktu itu solusi atau menyikapinya dari Kak Talita? Ya, aku merasa bukan karena udah paling akidahnya udah bener banget, enggak. Masih belajar Cuman lah iya, kita lah ya. masih tetap belajar sampai saat ini. Cuman pada titik itu mantap aja gitu, bahwa Allah akan kasih jalan, bahwa Allah nanti bakal, kamu usaha aja gitu. Burung kan juga pergi, itu kan juga nyari makan, usaha gitu kan. Terus akhirnya mantep lah, dipanggil, ditelepon, bilang ke sana. Ternyata kalau misal memang nggak berkenan, nggak usah ke kantor, padahal itu udah rame banget, maksudnya teman-teman yang keterima gitu kan. Terus saya ngomong, maaf Mbak, sebelumnya aku udah di HP kan, udah bilang bahwa nggak ini lagi, nggak lanjut gitu. Terus lah kan kenapa kesini gitu? Oh,
mau pamit aja mbak gitu kan, barangkali ada berkas-berkas yang harus diurus atau bagaimana. Oh itu nanti belakangan. Oh yaudah saya pamit sekalian gitu. Yaudah terus akhirnya waktu itu belum kepikiran juga ya mau kemana gitu. Karena aku sadar gitu bahwa persepsi orang hijab syar'i itu kan sangat sedikit ya dulu gitu, sedikit, banyak yang memahami, banyak yang mengerti